kita hari ini juga, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, untuk acara yang kedua sambutan-sambutan, untuk acara yang ketiga yaitu pemaparan isi materi sekaligus diskusi tanya jawab, dan untuk acara yang keempat atau yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan dari Kepala Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Citarangsa Surakarta, Ibu Irma Rahmasari Nurse MPes, yang diwakilkan oleh Bapak Ardhito Utomo SFMK. Kami persilakan kepada Bapak Endar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kaprodi Sarjana Perawatan Ibu Irma Rahmawati. Yang terhormat Bapak Tata Eskep NS yang bersedia hadir ataupun bersedia memaparkan ataupun bersedia untuk berbagi materi kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Duta Bangsa. Yang terhormat Bapak Aris Priyo Santoso selaku dosen ataupun koordinator dosen perawatan. Tidak lupa salam bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana dengan yang melimpahkan rahmat dari hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, kemudian kita dapat berbagi pembelajaran ataupun berbagi pengetahuan, terutama terkait dengan konsep dasar ilmu perawatan. Kemudian terima kasih Pak Tatang sudah berkenan untuk sharing karena sebetulnya untuk dokumentasi perawatan, terutama di perawatan hemodialisis atau HD itu memang berbeda sih dibandingkan misalkan kalau nanti teman-teman itu melihat asuhan perawatan di pasien pada di GD, di bangsal, di HD, di ICU itu kan berbeda-beda. Nah, untuk yang waktu ini Pak Tata itu sedikit sharing terkait dengan dokumentasi yang khusus pada pelayanan hemodialisis atau cuci darah. Kemudian diharapkan nanti teman-teman bisa memahami ataupun bisa mengerti terkait dan dokumentasi bagaimana cara mencatatnya, apa aja yang dikaji, kemudian intervensi apa yang dapat dilakukan pada pasien hemodialisis. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Endar Ardhito Utomo SFMK. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara ini adalah acara yang kita nantikan, yakni penyampaian materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Untuk moderator kita, Bapak Endar Ardhito Utomo SFMK, kepada beliau dipersilakan untuk memandu jalannya diskusi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat bagus sekali. Jadi tadi saya juga membuka, terus sekarang jadi moderator. Ya. karena sebelumnya memang ini Pak Tata, karena kan ini kan hari Minggu jadi mungkin Bu Kaprodi sama Pak Aris itu lagi pulang kampung katanya. Makanya nih lagi pulang kampung, akhirnya jadinya seperti itu. Oke. Jadi kita langsung mulai ya Pak. Oke. Untuk yang pertama saya dulu pembicara kiri Bapak Tata Mahyufi, Eskep NS Ekep.
Kemudian beliau adalah praktisi dari perawat klinis dialisis. Pekerjaan beliau itu berada di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Kemudian beliau juga menjadi Ketua Yayasan Mutiara Hidup Indonesia, kemudian Ketua Penerbit Lembaga Mutiara Hidup Indonesia. Untuk lewat pendidikan, beliau lulusan dari Ilmu Keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri tahun 2015. Kemudian pendidikan profesi nurse di FAIK Universitas Kediri tahun 2016 dan mengambil program program magister terapan perawatan di UNUSA tahun 2019. Kemudian beliau juga mendapat pelatihan preceptorship, BTCLS, ENLS, TOT BTCLS, dan TOT keperawatan holistik, dan banyak lagi. Ini juga ada pekerti, kemudian AA, ya, ada holistik. Untuk berikut adalah sedikit CV dari Bapak Tata. Karena ini sudah jam 10.16, saya bisa langsung untuk Pak Tata dan bisa menyampaikan materinya. Baik, saya persilahkan. Terima kasih Pak Endrat ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpah dan karunia-Nya sehingga kita bisa tergabung dalam sharing ilmu ya. Saya tidak memberikan kuliah untuk hari ini, tapi mungkin lebih dari perjalanan saya. Terima kasih ya yang saya hormati Ibu Ikrima selaku Kaprodi dan juga Bapak Arisdio Agus Santoso selaku koordinator mata ajar mungkin, dan Bapak Endrat selaku moderator, dan juga para mahasiswa yang ada kali untuk sharing-sharing ya. Kita bisa tergabung dalam acara ini ya. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk adik-adik mungkin ya, tadi untuk saya sudah diperkenalkan oleh Pak Endrat ya. Saya memang seorang klinisi di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani ya, yang memang saya niati betul ingin menjadi perawat dialisis kala itu. Sehingga saya alhamdulillah di sini menjadi seorang perawat dialisis, dan ya harapannya nanti juga menjadi dosen ini Pak Endrat, dosen klinisi di salah satu perguruan tinggi begitu, sehingga balance terkait dari praktek dan teorinya gitu. Mungkin sebelum menginjak ke materi, bahwasanya adik-adik ini semester berapa Pak Endrat untuk adik-adik masih? Ini masih semester 1 Bapak. Nah, mungkin mumpung masih semester 1, mungkin ketika nanti saya bicara pendokumentasian, bicara terkait yang dalam-dalam begitu terkait kepala dialisis, saya rasa waktunya tidak cukup. Akan tetapi paling tidak dengan sharing atau cerita pada pagi hari ini atau siang hari ini adalah ketika untuk adik-adik mahasiswa itu tahu ketika menjadi perawat itu kita akan bermuara kemana. Misal saya ini sebagai seorang klinisi, sebagai perawat di rumah sakit, kalau Pak Endrat ini menjadi seorang akademisi, menjadi seorang dosen. Nah, untuk adik-adik mahasiswa yang semester 1 ini menjadi seorang perawat tentunya banyak faktor orang tua, ada faktor keterpaksaan, ada yang faktor kalau teman-teman saya itu yang daftar angkatan tidak lulus sehingga menjadi perawat kan tuh. Akan tetapi dengan istilahnya dengan menjadi seorang perawat, kita luruskan bersama, kita niatkan bersama. Menjadi perawat apa kita nanti gitu ya, mumpung ini masih semester 1, agar tidak ada penyesalan ketika menjadi seorang perawat. Dan itu suatu pengantar, mungkin langsung ke slide nomor 1. Bisa saya share screen ataukah
dibantu ini Pak Endat. Gimana teman-teman tadi? Halo? Ada yang mau bantu kok Pak? Sebentar. Saya sendiri ataukah dibantu? Tadi teman-teman udah ini, katanya udah menyiapkan. Coba. Oh iya. Jadi kayak reuni. Saya juga teman baiknya Bapak Adi, Pak Endat. Yang di UDP itu. Oh gitu. Iya. Adi Irawan. Kami di himpunan juga satu. Oh iya kan himpunan holistik itu ya. Iya. Apa himpunan Hipgabi itu Pak? Ya. Ini bisa jadi ajang reuni. Itu juga dulu ini Pak sama Pak Adi Irawan tuh satu kuliahan. Atau kuliah ya? Kelas. Satu angkatan, satu kelas. Iya, ya begini berarti kalau di Jawa Tengah ya itu, kalau di Jawa Timur ya saya gitu. Oh, ngoten. Iya, ini. Hanya kemarin saya bilang, saya suruh ngajar sama Bapak Aris. Oke. Ini sudah apa saya share screen aja toh? Lang, coba Lang. Benar. Next saja, mungkin langsung ke slide nomor 3 ya. Baik ya, saya mulai ya. Mungkin saya semuanya materi saya ada, tetapi pada pagi hari ini kita ngobrol bersama, minimal kita ada gambaran ketika di unit hemodialisa itu seperti apa. Jadi ginjal merupakan suatu organ penting yang ada di tubuh manusia yang berfungsi untuk menyaring darah. Organ yang berbentuk menyerupai kacang ini terletak di samping dinding otot bagian belakang ya. Pada umumnya ginjal berukuran sekepalan tangan ya. Normalnya itu ada 2, kanan dan kiri. Dan dilengkapi dengan sepasang ureter atau sebuah kandung kemih. Dan ureternya bagian dari ginjal yang berfungsi membawa urin keluar dari tubuh ya. Next. Nah ini gambarnya ginjal, mungkin nanti bisa cek di internet lebih detail ya. Secara umum ada 4 bagian, front, otak, dan utama ginjal. Dan ketika orang dikatakan gagal ginjal, berarti ginjalnya mengalami gangguan fungsinya. Fungsi utama ginjal itu sebagai ekskresi ataupun non ekskresi. Misalkan untuk fungsi ekskresi yaitu mempertahankan osmolalitas plasma sekitar 285 m osmol dengan mengubah ekskresi air, mempertahankan kadar masing-masing elektrol plasma dalam rentan yang normal, mempertahankan pH plasma ya, sekitar 7,4 dengan mengeluarkan kelebihan H+ dan membentuk kembali HCO3.
mengekskresi produk akhir nitrogen dan metabolisme protein, terutama urea, asam urat, dan kreatinin. Nah, fungsi non-ekskresi yaitu sebagai penghasil renin, penting untuk pengaturan tekanan darah, menghasilkan hormon eritropoietin sebagai faktor penting dalam stimulasi produksi sel darah merah oleh sumsum tulang, ya. Metabolisme vitamin D membentuk aktifnya degradasi insulin, menghasilkan prostaglandin. Jadi pasien yang mengalami gagal ginjal adalah terjadi penurunan fungsi dari utama, baik ekskresi maupun non ekskresi, gitu ya. Next. Nah, apa sih gagal ginjal kronik? Gitu. Adik-adik harus tahu bahwasanya gagal ginjal kronik merupakan keadaan di mana keadaan klinis, ya, yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali pada suatu derajat tertentu sehingga memerlukan terapi pengganti ginjal, misalkan berupa tindakan dialisis, CAPD, ataupun transplantasi. Jadi bisa adik-adik bayangkan ketika orang sudah gagal ginjal, berarti orang tersebut akan memerlukan terapi sepanjang hidupnya ketika masih hidup. Jadi bisa dibayangkan bahwasanya pasti akan mengalami psikologis yang luar biasa tentunya. Karena baik secara fisik ataupun psikologis tentunya pasien yang gagal ginjal itu akan mengalami dampaknya, gitu. Dan ketika di rumah sakit pun seumur hidup pasien itu akan kedatang, misalkan datang ke saya. Nggak datangnya ketika pasien itu mungkin meninggal dunia. Selama pasien itu hidup, tentunya akan terus melakukan terapi. Khususnya di sini yang saya bidangi mungkin hemodialisa. Next. Kita bisa kerusakan ginjal bahwasanya apabila fungsi ginjal itu masih di atas ini ya 90% begitu, LFG-nya itu masih kita katakan normal, ya. Kerusakan gagal ginjal dengan LFG ringan biasanya 60 sampai 89. Akan tetapi ketika kita sudah memasuki orang itu cuci darah, biasanya itu sudah kronis atau fungsinya itu hanya kurang dari 15 atau misalnya dilakukan dialisis. Next one. Ini bisa untuk teori, bisa dipelajari ya. Nah, ini untuk gambarnya ya, mungkin untuk lebih jelas saya jelaskan lagi bahwasanya ini ya, tahap bahwasanya ketika pasien itu mengalami gagal ginjal kronis itu biasanya kalau di unit hemodialisa itu sudah terminal atau stage 5 gitu ya. Jadi ini sudah gitu ya. Next. Next. Nah, ini gitu ya. Ada pasien itu gagal ginjal. Akan tetapi di rumah sakit itu yang paling banyak untuk pasien saya itu biasanya yaitu pasien dengan hipertensi ataupun pasien dengan diabetes mellitus. Itu yang paling banyak sekali. Mungkin kayak batu ginjal, adanya kristal, adanya infeksi, yang lain-lain itu sangat sedikit sekali. Akan tetapi mayoritas pasien itu ya istilahnya itu yaitu hipertensi ataupun diabetes yang paling banyak ya. Akan tetapi untuk keadaan tertentu ada juga pasien yang keracunan gitu. Ini nanti bisa dibaca. Next. Nah, next ya. Nah, ini next.
Jadi untuk faktor resiko yang dapat kita hindari yaitu ya, misalkan kita harus pola hidup, pola makan gitu ya. Dan jangan sampai juga penggunaan obat yang berlebih itu sehingga bisa juga menyebabkan dari gagal ginjal gitu. Nah, ini dari obesitas ataupun aterosklerosis ataupun trombus yang notabene nanti akan menyebabkan hipertensi. Nah, ini yang paling besar, ini yang paling tebal ini hipertensi dan diabetes mellitus tadi sudah saya jelaskan. Jadi mohon untuk adik-adik, jadi waspadalah gitu ya. Minimal kita harus menjaga dari pola hidup kita. Next, lanjut. Nah, ini ya, apa yang harus kita cegah terkait memburuknya faal ginjal ya. Kita harus hati-hati dalam pemberian obat yang benar nephrotoksik ya, yang toksik begitu. Hindari keadaan yang menyebabkan dipleksi volume cairan ekstraseluler dan hipotensi. Hindari gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Hindari pembatasan ketat konsumsi protein hewani. Hindari proses kehamilan dan pemberian obat kontrasepsi. Hindari dari instrumentasi ya, kateterisasi dan sistoskopi tanpa indikasi medis yang kuat, radiologi dengan media kontras tanpa indikasi medis yang kuat. Next. Nah, program bagaimana memperlambat penurunan progresivitas faal ginjal ya, kendalikan terapi ISK, kendalikan hipertensi. Jadi sebelum kita nanti, sebelum pasien itu terjadi gagal ginjal, setidaknya ketika memiliki hipertensi tinggi kita harus kendalikan terkait hipertensinya. Diet protein yang proporsional, kendalikan hiperfosfatemia ya, fosfatemia ya, terapi hiperurikemia ya bila asam urat serum lebih dari 10 mg ya, terapi keadaan asidosis metabolik dan keadaan hiperglikemia. Next. Jadi ini ya, setelah ginjal itu rusak, terapi apa yang dapat kita lakukan gitu. Ada terapi pengganti ginjal ataupun ada transplantasi ginjal. Jadi mungkin ini sedikit akan bercerita terkait tentang terapi pengganti ginjal atau tindakan hemodialisis ya. Mungkin memang ada CAPD, hemodialisis ataupun juga transplantasi di sini. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar. Jadi adik-adik pada semester 1 tahu gambaran apa ketika pasien itu melakukan darah atau hemodialisis begitu ya. Apa sih hemodialisis? Hemodialisis atau dialisis pembersihan dari zat-zat sisa metabolisme dengan cara mengalirkan darah pasien dari tubuh melalui dialiser atau ginjal buatan yang terjadi secara difusi dan ultrafiltrasi, kemudian darah dikembali lagi dimasukkan ke dalam tubuh pasien gitu ya. Jadi untuk istilahnya darah dikeluarkan. Sebenarnya ini untuk hari ini adik-adik ya, saya jelaskan bahwasanya saya hanya bercerita secara superficial ya, hemodialisis seperti apa ya. Ini mulai darah dialirkan, istilahnya di situ ada operasi akses vaskuler ya, istilahnya guna pasien akan dilakukan sehingga ditusuk kayak memasang tusuk itu, darah dikeluarkan di alat atau mesin dialisis dengan pemrograman tertentu atau disuci itu dengan proses difusi dan ultrafiltrasi sehingga racun-racun yang ada dalam tubuh itu terbuang dengan baik begitu. Dan setelah bersih darah, jadi di sini ada gambaran mungkin ya, next mas. Nah ini ya, berapa lama biasanya tindakan hemodialisa itu? Nah
pada kebijakan normal dalam setiap tindakan hemodialisa itu dilakukan 4-5 sesuai dengan advice dokter atau kondisi klinis pasien. Nah, untuk 1 minggu berapa kali? Biasanya ada yang dilakukan 2-3 kali dalam 1 minggu. Jadi adik-adik dari sini bisa bayangkan ada banyak masalah keperawatan yang muncul ketika 2-3 hari, atau ada juga yang 1 hari setiap 1 kali 1 minggu. Itu pasti banyak yang muncul dari masalah keperawatan, baik dari yang fisik ataupun psikologisnya gitu ya. Pada interval 2 dan 3 di antara hemodialisis, keseimbangan garam, air, dan pH sudah tidak normal lagi. Ya, jadi untuk proses hemodialisis selain hanya memberi keuntungan pada pasien, tentunya juga memberikan dampak yang negatif ya, ataupun dampak negatifnya juga ada. Berperan juga bisa menyebabkan anemi atau kekurangan darah gitu, karena sebagian sel darah merah rusak dan dalam proses hemodialisa. Kenapa biasanya dengan terapi, makanya pada pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisa itu HB-nya itu turun. Misalkan orang adik itu paling nggak HB-nya 8, sehingga ketika ada yang turun berarti harus transfusi. Jadi untuk tindakan hemodialisis itu perawat adalah istilahnya bekerja tim dokter yang memberikan mandat. Apa sih mandat? Pendelegasian dari tindakan medis yang atau yang berwenang atau memiliki keahlian di situ. Jadi adik-adik nanti harapannya ketika sudah menjadi perawat, setidaknya jadilah perawat yang memiliki kompetensi keahlian. Next. Nah, ini ya inisiasi ya. Ini secara grup penderita kelas sudah dapat menjalani indikasi tersebut. Juga disebut adanya indikasi apabila komplikasi akut, odem paru, hiperkalemi, boleh berulang, dan nefrot diabetik. Nah, di sini bahwasanya dengan saya jelaskan bahwasanya pasien-pasien diabetik itu juga akan cenderung gula darahnya bisa terkontrol. Next. Nah, kontraindikasi. Memang ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan tindakan hemodialisa ya. Misalnya hipertensi yang tidak terkontrol, penyakit stadium terminal, sindrom otak organik, dan masih banyak lagi ini ya, sampai kanker ataupun keganasan berikut. Nah, berarti nanti bisa dibaca sendiri ya terkait kontraindikasi. Yang jelas pada dasarnya untuk tindakan hemodialisa itu kita harus kolaborasi. Memang tindakan dari kolaborasi dengan dokter gitu ya. Yang hemodinamiknya tidak baik. Nah, tujuannya apa? Tadi ya sudah saya jelaskan bahwasanya ketika fungsi ginjal itu rusak, hemodialisa adalah dari terapi untuk menggantikan fungsi ginjal itu ya, sebagai ekskresi ataupun non ekskresi gitu ya. Yang jelas membuang sisa metabolisme ureum, kreatinin, dan sisa metabolisme lain. Perhatikan mengeluarkan cairan yang seharusnya dikeluarkan sebagai urin pada saat ginjal sehat. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa pasien yang gagal ginjal begitu biasanya itu ada yang kencingnya sudah tidak bisa kencing, bahkan tidak bisa kencing sama sekali ya, karena di dalam ginjalnya tadi terjadi gangguan itu. Sehingga juga dengan hal semuanya itu juga tentunya pasien dengan gagal ginjal kronik mengalami kualitas hidup menurun ya.
sehingga dengan hemodialisa akan meningkatkan kualitas hidup penderita, ya, menggantikan fungsi ginjal sambil menunggu program terapi yang lain. Dengan ini istilahnya dengan hemodialisa ini bahwasanya ini buatan manusia, tapi ini solusi untuk orang-orang yang terminal seperti gagal ginjal. Next one. Nah, ini tentunya komplikasi yang muncul saat kita melakukan hemodialisa, gitu ya. Di Ikatan Perawat Dialisis Indonesia. Jadi juga harus diketahui adik-adik bahwasanya keperawatan itu akan muncul kolegium seminar atau himpunan ikatan yang menaungi perawat. Misal di sini adalah perawat dialisis atau hemodialisa itu akan bergabung dalam himpunan seminar di Ikatan Perawat Dialisis Indonesia, ya. Ini komplikasi yang muncul pada saat kita menjalani terapi hemodialisa biasanya hipotensi. Nah, hipotensi diakibatkan oleh apa biasanya, gitu ya. Misal dia mengalami penurunan tekanan darah yang diakibatkan oleh terlalu banyak mengambil cairan. Jadi ya adik-adik bahwasannya ketika orang HD itu selain membersihkan zat-zat ataupun racun yang ada dalam tubuh, itu juga mengambil air yang ada di tubuh yang terjadi penumpukan akibat dari tidak bisa melakukan ekspresi tadi atau mengeluarkan cairan yang ada di tubuh. Setidaknya adik-adik tahu ya, nanti di buku ini ya, di buku tindakan keperawatan dialisis ini semuanya sudah ada SOP-nya. Jadi ketika mau bilang dokumentasi, bilang apa ya, asuhan keperawatan pada hemodialisis, nanti ada semua tindak ataupun kegawatan pada ketika ada masalah apa ya, secara baik fisik maupun psikologis itu sudah tercantum di buku ini. Misalkan hipotensi ya. Hipotensi, apa yang kita lakukan ketika terjadi hipotensi pada pasien gagal ginjal kronik? Jadi kalau sudah mengarah ke komplikasi-komplikasi yang muncul, baik hipotensi, hipertensi, kram otot, hiperkalemi, sindrom emboli udara dan nyeri dada atau menggigil, gitu ya, itu nanti akan ada penanganan yang secara khusus. Jadi adik-adik nanti ketika ingin menjadi perawat dialisis itu ketika sudah menjadi perawat akan tahu. Akan tetapi di sini saya jelaskan mungkin hipotensi kita harus ngapain ketika ya, kekurangan apa itu untuk tensinya turun. Misal logikanya ketika pasien itu 60/30 tensinya, secara orang normal itu nyawanya sudah hampir melayang gitu ya. Contoh begitu. Apa yang harus kita lakukan ketika begitu? Tetap semua tindakan ketika kita menjalani tindakan terapi hemodialisa itu adalah tindakan kolaborasi, tindakan mater bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam ataupun konsultan ginjal hipertensi. Jadi mungkin contoh ini hipotensi, ya. Kenapa? Bagaimana menangani? Yaitu kita misalkan ada pasien hipotensi dan 60/30. Apa yang harus kita lakukan? 60/30, posisi kepala lebih di bawah daripada di kaki. Langsung kita pasang OS2, baik nasal ataupun sungkup ataupun masker, begitu ya. Dan putaran penarikan itu harus dikurangi. Misalkan menjadi 150 atau penarikan cairan itu dikurangi, gitu ya. Dan biasanya di flash atau kan diberi dikerojok cairan isotonis, misalkan NaCl gitu.
misalkan 100 cc kurang, atau bahkan ketika dalam tetap tensinya turun, tindakan hemodialisa harus dihentikan. Ini untuk komplikasi nanti kita bahas di sesi selanjutnya yang jelas untuk adik-adik tahu dulu lah. Nah, ini sudah ada gambar dari mesin hemodialisa ya. Kiri ya, di kiri yang di kanan ini adalah mesin hemodialisa, dan ini satu mesin dialiser ya, bukan mesin ya, ini adalah dialiser atau ginjal buatannya ya begini ini. Next ya, ini pasien saya, beliau adalah orang hebat ya di profesinya begitu. Yang satu di PT di Tepung, yang satu itu ada seorang pengawas guru yang tentunya ini juga nyaman sambil telepon begitu ketika menjalani terapi hemodialisa. Jadi untuk adik-adik sebagai perawat yang keseharian kita atau selama hidup pasien kita akan bertemu dengan pasien itu. Nah, jadi sebagai perawat kita harus bagaimana? Memberikan rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman pasien, sehingga dengan cuci darah itu pasien juga tidak bosan, tetap nyaman dengan kita, tetap istilahnya tetap memiliki semangat untuk hidup. Beliau berdua ini yang saya ambil foto kemarin, saya sudah izin, dan yaitu ketika saya ajak ngobrol begini, beliau ini tetap menjalankan aktivitas kesehariannya. Jadi tetap semangat menjalani hidup. Nah, ini juga ada istilahnya juga ada ya. Bahwasanya ini coba saya ambil contoh kemarin yang istilahnya ini yang ditusuk ya, arteri ataupun venanya untuk mengeluarkan darah itu. Dan ini adalah setting gambar dari hemodialisa di rumah sakit kami. Kami bekerja sama dengan salah satu produk mesin yaitu Fresenius Medical Care yang ada di rumah sakit kami. Next. Nah, ini suatu contoh nanti adik-adik ya. Ini saya bukan pamer atau bagaimana, tidak. Akan tetapi ketika nanti lulus menjadi sarjana keperawatan nurse atau seorang perawat, harapannya adik-adik terpapar dengan ini, sertifikat keahlian. Jadi silahkan nanti ingin menjadi seorang perawat hemodialisa, misalkan sertifikat keahlian dialisis. Apapun yang punya, silakan nanti adik-adik punya keahlian itu. Dan yang sekarang ahli dulunya juga pemula, ya. Yang sekarang profesional dulunya juga amatir, agar kita dapat mengambil pelajaran bahwa semuanya itu butuh proses. Mungkin itu ya Pak Endat yang dapat saya sampaikan. Setidaknya dari sini silahkan kita sharing ataupun bisa berbagi pengalaman terkait di unit hemodialisa. Yang jelas untuk adik-adik silahkan yang ingin istilahnya punya kompetensi keahlian nanti bisa sharing-sharing. Monggo Pak Endat nanti bisa ini langsung kita sharing-sharing aja. Terima kasih Pak Tata. Sangat bagus presentasinya, sangat bagus pemaparannya terkait dengan konsep ataupun dokumentasi perawatan khususnya pada pasien dan cuci darah. Oke teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya beri kesempatan, silahkan bertanya. Jadi istilahnya kita cerita aja sharing untuk keilmuan yang mendalam, nanti kita mungkin di sesi kuliah selanjutnya, karena ini semester 1 setidaknya bagaimana ya kita menangani ketika pasien itu akan bertemu seumur hidupnya bersama kita gitu kan. Ya. Jadi itu yang menjadikan dan seandainya pasien itu kita, itu bagaimana itu. Jadi gitulah, silakan yang ingin bertanya, monggo kita cerita aja di klinis itu seperti apa. Oke, kira-kira teman-teman ada yang mau? Oh iya, sebelum menunggu pertanyaan ya Pak Tata, kebetulan saya itu juga dulu skripsinya hemodialisis.
Iya, hadir. Karena kenapa? Ini catatan juga buat teman-teman, misalkan kalau mau besok ya, kalau udah mau skripsi ya, itu kan kita harus cari pasien. Nah, saya kisi-kisi kepada mahasiswa tuh, ini cari pasien yang istilahnya tuh yang selalu ada. Jadi nanti misalkan kayak kasus cuci darah pasien dengan HD, pasien cancer, itu kan kita kalau menyebar kuesioner itu kan tidak pernah, istilahnya tidak perlu cari-cari pasien. Pasiennya itu hadir sendiri waktu misalkan waktu ini loh cuci darah, kan kita bisa istilahnya itu nggak susah cari pasiennya, tinggal nanti mengelola ini aja, mengelola kasusnya seperti apa, ataupun variabel-variabelnya itu loh yang istilahnya kita bisa otak-atik sendiri. Jadi kuncinya adalah cari pasiennya dulu. Kira-kira sebelumnya ada yang ditanyakan nggak untuk ini ya mahasiswa teman-teman? Jadi mungkin saya sebelum ada yang bertanya ini menanggapi cerita dari Pak Endar, memang betul ya. Iya betul ya. Kalau akademisi memang ya kita harus meneliti. Ya, betul. Kalau sebagai akademisi saya harus menjalani gitu. Tadi saya jelaskan bahwasannya 4-5 jam pasien itu bersama kita Pak Endar. Jadi sangat singkat sekali. Ketika saya bilang teoritis waktu 4 jam itu, kadang saya ngopi juga gitu. istilahnya dengan waktu 4 jam ini sebagai perawat kadang kita bisa ngopi, pasien nyaman, pasien tenang. Nah, dan ketika ada yang akademisi bisa meneliti, kita juga bisa membantu. Nah, ini jadi ini yang harus saya ceritakan Pak Endar. Kalau teori nanti tetap bisa sharing dengan Pak Endar yang selaku dosennya di akademisi, itu kita punya banyak waktu. Tapi waktu yang 4 jam atau 5 jam saya harus ngapain bersama pasien. Dan itu seumur hidup loh Pak Endar. Nah ini yang ada yang keluarga yang menjalani, mulanya kita tahu gitu apa yang harus kita lakukan. Jadi dengan terapi-terapi yang bisa kita aplikasikan ke perawatan ya, selain tadi yang saya jelaskan bahwasanya tadi adalah tindakan-tindakan medis. Jadi ketika pasien kita tusuk tidak mau, awalnya nggak percaya dengan kita, akhirnya pasien itu juga mau begitu dan percaya dengan kita itu ternyata juga butuh waktu. Bagaimana ya kita bina hubungan saling percaya. Jadi minimal untuk adik-adik punya gambaran lah. Enggak, yang ingin bertanya ini mahasiswa ini mungkin punya pengalaman merawat keluarga yang dihemodialisis atau bagaimana, saya persilakan. Enggak Pak Endar. Siapa? Assalamualaikum Pak Tata. Saya mau tanya. Waalaikumsalam. Yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan hemodialisa itu bagaimana ya Pak? Terus itu kan yang ditusukkan kan 2 itu Pak. Nah itu tuh duanya di pembuluh vena atau salah satu di nadi, salah satu di vena ya Pak? Terus apa? Kan rata-rata pada pasien hemodialisa itu apa yang harus kita persiapkan. Nah, itu kan pasien rutin ya, Dik ya. Pasien ketika kita bicara HD reguler ya, ini bicara kita HD reguler atau pasien HD yang sudah rutin ya. Nanti kalau masalah pertama HD bagaimana persiapannya itu kan sesuatu yang sebenarnya harus kaji, kita lakukan tetapi ketika yang sudah rutin aja ya ini secara keseharian begitu ya, pasien itu akan dilakukan operasi. Jadi pasien yang menjalani tindakan hemodialisa itu ada yang double lumen catheter ataupun dengan operasi avesan. Akan tetapi sebelum dilakukan ya, mohon maaf ini yang untuk double lumen catheter tidak saya foto karena biasanya itu di bagian femur ataupun di subclavia. Jadi biasanya membuka bagian bagian tertentu, saya tidak foto kemarin ya.
Akan tetapi di sini yang pakai sudah avesan, kita tusuk bahwasanya itu sudah ada arteri yang disambung guna untuk mendapatkan denyutan yang lebih kencang, istilahnya begitu. Nah, itu nanti akan kita pilih sebagai arteri ataupun vena. Untuk arteri, kita menusuknya adalah yang bagian terjauh dari jantung. Yang vena adalah bagian yang terdekat dari jantung. Istilahnya kita ambil, kita tusuk begitu, darah dikeluarkan ke dalam mesin, nanti selanjutnya darah dimasukkan lagi ke dalam tubuh melalui apa yang kita sebut nanti venanya begitu, atau vena fistul begitu. Nah, itu kan untuk bahasa-bahasa apa itu fistul, apa itu apa, bisa nanti ada di lebih itu. Dan perlu adik-adik ingat bahwasanya ketika orang menjalani hemodialisa, bahwasanya atau istilahnya avesanya atau yang denyutan yang sudah disiapkan untuk ditusuk itu, kita akan melakukan penusukan itu selama hidup pasien. Nah, itu yang bagaimana kita menjalaninya begitu. Bisa adik-adik bayangkan lah, pasien akan kita tusuk dalam waktu 1 minggu 2-3 kali selama hidupnya. Mungkin itu ya, Dek. Mungkin ada lagi? Mau tanya lagi, Pak. Itu kan pasien yang udah ketergantungan dengan alat hemodialisa, itu kan seumur hidupnya kan, Pak, ya? Ya. Tinggal sampai meninggalnya gitu. Nah, itu kan pasti udah ada jadwal hemodialisa berapa kali gitu. Nah, kalau misal pasien itu tidak teratur gitu, nggak sesuai jadwal, nah itu apa yang akan terjadi, Pak? Nah, jadi gini ya, memang ada pasien-pasien yang istilahnya kita tidak bicara hanya teratur untuk darahnya, tidak mengatur minum saja, pasien itu akan mengalami komplikasi deh ya. Jadi pasien yang minumnya, makannya itu juga tidak teratur, itu biasanya juga akan berdampak pada dirinya. Misal pasien tidak mengatur minum, misalkan ya, paling enggak ketika orang hemodialisa atau pasien gagal ginjal dengan menjalani teripuliasa, waktu katakanlah ya, misalkan Senin waktunya HD lagi berikutnya hari Kamis, dalam rentan Senin sampai Kamis itu tidak mengatur minumnya, misalkan paling enggak dalam waktu Senin sampai Kamis seharusnya kenaikannya 2 kilo ya, kenaikan berat badan, itu menjadi 5 kilo aja itu sudah ada keluhan deh. Misal bisa sesak, bisa badannya tidak nyaman, ada racunnya. Nah, apalagi ketika pasien itu apabila sudah dijadwalkan tidak mau HD gitu. Ya itu contoh sebenarnya akan terjadi penumpukan cairan yang ada di tubuh. Badan tidak nyaman, terasa tidak enak ya, kadang stres, pasien juga tidak bisa tidur. Banyak macam-macam faktor. Akan tetapi dengan kondisi pasien yang menjalani dialisis, kita sebagai perawat juga harus meyakinkan bahwasanya misal, ini Bapak Ibu tubuhnya sudah digunakan lebih dari 50 tahun dengan keadaan sehat, mungkin apabila untuk saat ini sakit, Bapak Ibu harus tetap semangat ya, harus tetap semangat dalam menjalani hidup. Jadi kita harus melakukan edukasi agar pasien itu bisa menjadi rutin untuk cuci darahnya begitu. Halo, ya? Ada lagi? Bagaimana? Langlang gimana? Ya Pak, sudah paham Pak. Jadi nanti Langlang bisa menjadi perawat hemodialisis nanti ketika sudah lulus nanti ya. Bisa nanti sharing-sharing bagaimana ya Pak bisa bisa tanya-tanya ke saya sharing-sharing yang BA dulu. Kan itu Pak Endar, ada lagi yang sekiranya ingin ditanyakan untuk adik-adik, minimal adik-adik nanti
ada gambaran lah ketika masuk hemodialisa saya mau ngapain. Masalah teknis itu nanti dipelajari lebih lanjut. Monggo. Teman-teman ada lagi pertanyaan buat Bapak Tara? Saya Pak. Oke. Nah ini Udah dulu. Christian ya. Ya. Silahkan Christian. Ya Pak, mohon izin bertanya. Ya. Saya atas nama Christian Galulantara. Pertanyaan saya, pada usia berapa seorang mengalami gagal ginjal? Apakah bisa dia masih usia anak-anak, remaja, dewasa maupun sudah lansia? Apakah itu terkena gagal ginjal juga? Dan apakah penyakit gagal disembuhkan? Jadi Dan yang ketiga, bagaimana kerja cuci darah? oh ya, baik ya, akan saya jawab. Terima kasih. Untuk saat ini saya secara pribadi belum pernah melakukan cuci darah pada pasien yang anak-anak. Akan tetapi ketika saya sekolah atau pelatihan ginjal, spesialisasi ginjal kemarin, saya ditunjukkan oleh guru saya ada anak 9 tahun yang sudah dilakukan cuci darah. Tapi saya kurang tahu untuk faktor penyebabnya apa begitu. Mungkin memang ada kelainan pada ginjalnya atau seperti apa. Yang jelas pada waktu itu ada, dan itu betul pasien dokter yang mengajar saya untuk dirawat pada waktu itu di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Akan tetapi pada faktanya ketika di rumah sakit itu ada pasien saya yang saat ini saya rawat ya, itu ada yang umur 22 tahun, laki-laki, belum menikah, yang seharusnya masih produktif, itu sudah gagal ginjal. Ada juga yang orang 70 tahun, punya riwayat diabetes, hipertensi, juga gagal ginjal. Ada yang masih muda, punya riwayat hipertensi, juga gagal ginjal. Jadi untuk usia, saya rasa untuk saat ini semuanya, baik yang muda ataupun yang tua, punya resiko untuk gagal ginjal. Punya resiko, kita semua punya resiko mengalami gagal ginjal. Tapi ketika yang muda-muda itu, saya tanya, kenapa adik kok bisa tensinya tinggi? Kenapa adik kok bisa sampai cuci darah dengan usia yang begini? Itu faktor pola hidup, saya rasa ketika dia bercerita, ketika dia saya adalah faktor pola hidup. Biasanya contoh yang pasien saya itu ada yang usia 20 tahun, yang mungkin kurang lebih sudah 1 tahun ini menjalani hemodialisis. Ya awalnya ya minum-minuman yang plastik-plastik itu, yang siap saji itu, saya tidak menyebutkan merek apa, tapi ketika saya tanya memang ya itu. Jadi pola hidup kalau untuk yang muda-muda baik ya. Kalau yang tua biasanya dengan penyakit misalkan ya hipertensi, diabetes ataupun yang lain. Akan tetapi dari semuanya itu kan tetap pola hidup menurut saya. Dan bagaimana cara kerja dari hemodialisis? Begitu ya, istilahnya begini ya, istilahnya secara singkatnya, istilahnya dengan dilakukan hemodialisis itu gini deh. Jadi dengan hemodialisis itu kan mengambil kotoran ya, kotoran yang ada di lewat darah itu, zat-zat racun yang ada di dalam tubuh itu dicuci, diambil, serta diambil juga air. Jadi nanti di mesin hemodialisis itu ada programan airnya, berapa liter pada saat HD ini, berapa cc saat HD ini air yang saya ambil. Jadi proses difusi atau pengambilan zat terlarut itu, yaitu istilahnya prosesnya itu mencuci kotoran sekaligus mengambil cairan yang ada di tubuh, istilahnya begitu. Gimana, Christian? Ada lagi? Mungkin satu lagi tadi. Satu lagi ya. Ini, Pak. Bisa sebelum enggak itu tadi pasien ginjalnya. Bagaimana Pak Endat?
bagaimana pasien ginjalnya itu sembuh apa tidak Oh setelah iya dilakukan iya. darah? Jadi begini, memang ada 1-2 kali pasien itu dilakukan cuci darah itu ada, tapi dengan kondisi klinis tertentu yang tentunya dari dokter itu kiranya ini tidak perlu, ataukah pasien yang dilakukan cuci darah dengan kondisi tertentu, misalkan keracunan harus dilakukan cuci darah, berarti setelah racun dalam tubuhnya hilang berarti tidak perlu dilakukan untuk cuci darah lagi. Akan tetapi kalau pasien itu sudah gagal ginjal kronis atau kerusakan dari ginjalnya, mutlak harus dilakukan terapi pengganti ginjal. Salah satunya adalah hemodialisa ataupun CAPD ataupun transplantasi. Di sini bahwasanya paling nggak wajib dilakukan untuk tindakan hemodialisa. Ini tuh, Pak Endat. Baik, teman-teman ada yang ditanya? Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Ingin sharing atau bisa bertanya? Dan untuk pasien yang memang sudah seumur hidup menjalani hemodialisa, tentunya bagaimana kita memperlakukan mereka dengan baik, ya, kita merawat mereka dengan baik. Yang notabene latar belakang pendidikan beliau yang itu juga bukan orang yang goblok, bukan orang yang bodoh. Beliau juga ada yang profesor, ada yang juga doktor, ada yang perawat begitu. Nah, itu loh bagaimana kita belajar dari beliau itu dan bagaimana kita memperlakukan, bagaimana kita merawat beliau dengan baik. Ya. Ada juga pasien saya ini, sambil saya cerita, juga seorang perawat senior di kamar operasi. Untuk saat ini menjalani tindakan hemodialisa. Jadi terkadang kita itu sebagai perawat hemodialisa ya kadang ya lebih pintar pasiennya begitu. Jadi di sini berarti adalah bagaimana tentunya kita membina kepercayaan ketika orang hebat apapun ketika menjalani hemodialisa adalah orang yang membutuhkan kita, ya. Walaupun itu profesor, walaupun itu dokter, walaupun itu guru besar. Karena ya itu, bagaimana yang penting adalah membina kepercayaan dan kita melakukan perawatan dengan baik, ikhlas, tulus. Ini tuh Pak Endat ya. Jadi ini membukakan wawasan untuk adik-adik. Nanti kalau ingin lebih lanjut, boleh WA, boleh sharing, boleh kita, apa sih kompetensi keahlian, apa sih. Terus sambil kita berjalan ya, ini semester 3 minimal niatkan dulu dari hati, luruskan niat menjadi seorang perawat. Terus saya sih itu Pak Endat. Masih ada lagi? Ada lagi teman-teman? Sudah cukup, sudah punya gambaran. Gimana teman-teman, udah ada yang ditanyakan lagi nggak pada Pak Tata? Kalau memang sudah tidak ada, saya ingin berpesan saja Pak Endat, bahwasanya untuk adik-adik tolonglah adik-adik semua yang kita ngobrol atau sharing bersama ini, mau tidak mau, kalau sudah ingin jadi perawat, kedepannya adalah generasi penerus kami. Jadi diniatkanlah untuk belajar dan niatkanlah nanti 100% saya menjadi seorang perawat. Biar tidak ada penyesalan kita menjadi perawat. Karena banyak juga teman saya yang sekolahnya perawat akhirnya tidak jadi perawat. Ya kalau bisa sekolahnya perawat nanti menjadilah perawat. Walaupun kita istilahnya bekerja juga dalam dunia lain ya. Gitu. Jadi tetap jadilah perawat yang benar-benar perawat profesional. Dan mulailah dari sekarang. Ini itu Pak Endat ya. Kalau tidak ada ya mungkin bisa saya akhiri gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Udah cukup? Sudah? Cukup mungkin Pak. Mungkin bisa dilanjut di WA. Oke. Baik, berikut adalah hasil pemaparan materi dari Bapak Tata. Karena sudah dirasa sudah tidak ada pertanyaan lagi,
kita bisa akhiri acara pada siang hari ini. Mungkin yang perlu saya sampaikan atau catatkan kepada teman-teman bahwasannya menjadi perawat itu tuh kalau ini kan contoh dari Bapak Tata ya. Beliau adalah yang ahli ataupun yang berpraktisi di bidang cuci darah, atau beliau itu mendapatkan sertifikat ataupun pelatihan cuci darah. Nah, bagi teman-teman sekalian, jadi cuci darah itu atau pelatihan cuci darah itu adalah salah satu dari pelatihan yang ada di keperawatan. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan kepengen jadi perawat dialisis atau perawat cuci darah, ya ikuti jejak Pak Tata. Oke, terus kemudian kalau pengen teman-teman itu menjadi perawat yang pengen misalkan jadi bedah di OK, nah itu silahkan, nanti ada pelatihan sendiri. Oke, jadi perawat itu tidak hanya mencakup misalkan hanya di Bangsal, tidak. Perawat itu banyak, banyak spesialisasinya. Kalau Pak Tata itu di HD cuci darah, nanti kalian temukan perawat yang istilahnya bekerja di OK, pelatihan OK atau kamar operasi. Ada lagi pelatihan di ICU, jadi ada spesialisnya lagi. Perawatan jiwa juga ada. Kemudian dari Pak Tata tadi juga menyampaikan bahwa pada kasus-kasus cuci darah itu pasien itu terjadi istilahnya gangguan ginjal ya, jadi urinnya tidak bisa keluar. Kenapa tadi banyak teman-teman yang menanyakan ketika pasien itu istilahnya tidak misalkan tadi Lalang mengatakan pasiennya kalau tidak cuci darah teratur bagaimana ya, kalau pasien cuci darah itu atau pasien dengan gangguan ginjal itu biasanya tidak bisa keluar urinnya itu tidak bisa keluar sama sekali, sehingga pasien itu minum sedikit badannya itu menjadi udem atau membesar karena cairannya tidak bisa keluar. Makanya dari itu dilakukan terapi cuci darah untuk mengeluarkan cairan ataupun zat kotoran yang ada di dalam tubuh. Bisa dipahami sampai sini. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan atau mau sharing bisa langsung ke Pak Tata, bisa WA beliau juga mau kelihatannya ini ya, Pak. Pokoknya kalau terkait dialisis, terkait terkait pasien, terkait penelitian, kalau nanti ada ingin meneliti, saya siap. Pokoknya untuk perawatan saya siap, bisa diakses 24 jam lah. Siap. Oke, untuk ini juga untuk teman-teman bahwa perawat hemodialisis itu adalah perawat yang paling enak sendiri. Coba dibandingkan dengan perawat yang lainnya, karena pekerjaannya cukup ini kawan. Pagi sama siang, pasiennya juga itu aja. Istilahnya betul, ya. Ini tambahan ya, mungkin betul Pak Edan ya. Memang ketika pasiennya tetap, jadwalnya jelas, gitu loh. Malam kecuali situ tidak dinas. Teman-teman. Jadi ketika pagi menjadi klinisi, sore bisa menjadi akademisi. Jadi biar buat pandangan buat teman-teman bahwa perawat HD itu itu perawat yang paling enak sendiri kalau saya berpindah. Karena perawat HD itu tidak shift malam, nggak ada shift malam kecuali situ. Situ itu istilahnya pasien yang urgent mau dilakukan cuci darah ini sampai sore, habis itu pulang. Pagi aja, kalau sore saya ngajar. Nah itu, kalau kalian terus pekerjaannya cuma mudah, nggak ribet atau banyak. Begitu. Ya. Oke. Nah pokoknya ya silakan nanti kalau siap. Karena udah waktunya udah jam 11.14, kemungkinan nanti Pak Tata juga ada acara lain, teman-teman juga mau liburan, mau istirahat ya kan hari Minggu. Oke, saya akhiri. Semoga presentasinya ataupun webinarnya itu bermanfaat bagi kalian, membuka wawasan bagi teman-teman juga untuk ke depan menjadi apa, menjadi motivasi buat teman-teman. Oke. Kalau begitu saya akhiri. Mohon maaf Pak Tata kalau mungkin ada salah ucap ataupun salah kata ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya ada foto dulu Pak Tata. Foto dulu. Oh baik. Ya, foto. Oke, boleh bisa diambil atau saya aja yang ambil? Pak,
Apa? Maaf, untuk teman-teman dan yang lain bisa on cam dulu karena mau Iya. di screenshot ya. Oke, boleh. Teman-teman bisa di on kameranya. Yang lain bisa on cam. Nah, ini udah. Oke. Baik. Baik. Saya hitung. Sudah, yuk. Saya hitung ya. 1. Dalam hitungan ketiga ya teman-teman. Pasang senyuman manis. 1. Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk karena slide-nya ada 3, Pak Tata sama Pak Endat, mohon maaf yang serius nggak apa-apa teman-teman, mau gaya juga nggak apa-apa. Yuk, ayo Mbak Risa. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Oke, udah. Ya, terima kasih Pak Tata bisa. Baik, ya, assalamualaikum. Mohon izin. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Pak Tata. Waalaikumsalam. Oke. Ya, teman-teman gimana? Untuk acara yang terakhir yaitu penutupan. Sebelum saya tutup acara pada siang hari ini, saya selaku pembawa acara pertemuan seminar memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan para peserta webinar. Kemudian, mari kita tutup bersama acara kuliah kami kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.